Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Langsung dia mengatakan, kekuasaan itu cenderung korupsi. Saya akan melawan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pernyataan orang yang terjepit atau memang dia sebetulnya tidak bersalah? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mengagetkan, Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi tersangka. Meskipun beberapa dari kalian sudah mempunyai prediksi, oh ini pasti jadi tersangka, karena foto Firly Bahuri bersama Syahrul Yassin Limpo beredar kemana-mana. Meskipun tidak proses pemerasannya, tetapi di tempat olahraga, foto bersama, bukan foto bersama sih, ada sebuah foto yang di situ terlihat Syahrul Yassin Limpo, sang menteri, kelihatannya komunikasinya ada sesuatu. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya benarkah Firly itu bersalah? Atau Firly itu menjadi korban? Atau ini permainan kekuasaan? Pertama kita baca di Tempo. Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka. Ganjar Pranowo sebut kekuasaan cenderung korupsi. Yang mengatakan itu Mas Ganjar. Ini hubungannya dengan kekuasaan. Ketua KPK termasuk salah satu kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah di Detik. Ketua KPK Firly Bahuri akan melawan usai jadi tersangka pemerasan. Wah, ini sebuah cerita dimulai. Selanjutnya kita baca di CNN Indonesia. Jokowi buka suara soal Firly Bahuri tersangka pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Ini Pak Jokowi langsung. Ngeri. Dan terakhir kita baca di bbc.com. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita pilih yang CNN karena di situ ada Pak Presiden. Wah. Jokowi buka suara soal Firly Bahuri tersangka pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Ini mengapa Pak Presiden tahu-tahu ujuk-ujuk ngomong Syahrul Yassin Limpo tersangka? Biasanya kan nggak pernah ngomong ini. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Jokowi merespon penetapan status tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Syahrul Yassin Limpo dalam kasus pemerasan Firly Bahuri dalam kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Jokowi tak bicara banyak tentang hal itu, dia hanya menegaskan proses hukum harus dihormati semua pihak. Wah, ini ya, hormati semua proses hukum, hormati semua proses hukum, kata Jokowi. Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Istana akan mengambil langkah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ari tak merinci langkah yang akan diambil merespon penetapan status tersangka Firly Bahuri, namun ia merujuk pasal tentang pemberhentian pimpinan KPK. Ya betul, kebijakan menunggu surat resmi Polri, koridornya mengikuti ketentuan yang diatur pasal 32 Undang-Undang 19 2019 tentang perubahan kedua UU KPK. Pasal 32 ayat 2 menyebut pimpinan KPK yang berstatus tersangka harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Wah, ini kalau sementara bisa-bisa lanjut ini. Sebelumnya Firly Bahuri tersangka pemerasan terhadap Menteri Syahrul Yassin Limpo, Polda Metro Jaya menetapkan status tersebut setelah pemeriksaan 91 saksi. Ngeri. 91 saksi dan melakukan gelar perkara. Firly terancam penjara seumur hidup karena diduga melanggar pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 UU Tipikor junto pasal 65 KUHP. Ancaman seumur hidup. Wah, ini kalau ini baru sesuatu.
Ini kalau kita melihat di Tempo juga pemberitaannya bahwa sesudah tersangka, menurut Ganjar menjadi peringatan untuk semua bahwa kekuasaan punya kecenderungan korupsi. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Firly Bahuri, orang yang mulai awal terpilih sudah menjadi fenomena untuk diklik. Maksudnya banyak orang yang meragukan terhadap Firly Bahuri. Nggak taunya pada kasus Syahrul Yassin Limpo akhirnya menjadi tersangka. Apakah betul akan diputus bersalah dan akan dipenjara seumur hidup? Menurut analisis saya, pertama, bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan, apalagi penyelenggara negara, itu harus gentleman menghadapi proses hukum yang ada. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Presiden itu betul, bahwa memang semuanya tidak terikat, semuanya harus menghadapi secara gentleman, karena negara kita adalah negara hukum. Meskipun ketua KPK yang hampir setiap hari berurusan dengan para koruptor, dia juga watak manusianya muncul dan di sini akan diuji. Memang selama ini kita tahu bahwa Firly Bahuri sering dipanggil Dewan Pengawas KPK, aman-aman saja, hanya diperingatkan. Sekarang ini bukan KPK yang memanggil, tetapi Polda Metro Jaya, lembaga di mana Firly dilahirkan. Dan meskipun Polda Metro bukan langsung pusat, langsung Polri, Polda saja, itu kemudian menjadikan dia dalam bahasanya Sekretariat Negara akan diberlakukan undang-undang yang bagaimana dia harus berhenti. Jadi kalau menurut saya ini harus dihadapi oleh Firly Bahuri secara serius dengan tanpa identitas sebagai penegak hukum. Dia harus diberhentikan sementara. Kalau memang nanti tidak bersalah akan bebas, tetapi kalau memang bersalah ancamannya seumur hidup. Kemudian yang kedua, apakah betul ini ancamannya seumur hidup? Menurut saya iya. Karena ini hubungannya dengan tugas dia sebagai penegak hukum melawan para koruptor. Dia melakukan sebuah perbuatan yang mengancam terhadap negara. Coba bayangkan, dia seakan-akan berdiri di balik orang yang salah. Dia sepertinya pahlawan. Bagaimana Syahrul Yassin Limpo itu adalah tersangka koruptor yang jahat terhadap negara. Nggak taunya di belakang itu dia menyembelih Syahrul Yassin Limpo. Itu kan lebih jahat pada Syahrul Yassin Limpo kalau memang itu terbukti semuanya. Jadi sudah tanpa tedeng aling-aling dia memberikan atau membuat atau melakukan pemerasan terhadap penyelenggara negara. Coba bayangkan seandainya ini terjadi pada banyak orang, yang kebetulan pada saat ini yang terdetek adalah hubungan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo. Meskipun sekali lagi kasus Syahrul Yassin Limpo masih proses di KPK, tetapi seandainya Syahrul Yassin Limpo bersalah dan kemudian dia itu berdiri untuk menyembelih Syahrul Yassin Limpo dengan menggerogoti keuangan yang diambil, itu kan sangat jahat ya. Sehingga apa disampaikan oleh Mas Ganjar, kekuasaan itu cenderung korup, itu sebenarnya betul. Dan kalau kita ngomong di politik, the power tend to corrupt, itu betul. Tidak hanya pada kekuasaan biasa, kekuasaan di penegak hukum pun, ketua KPK pun itu juga terjadi. Jadi apa yang disampaikan tadi, dia terancam hukuman seumur hidup,
kita langsung teringat pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Akil Mukhtar, yang waktu itu dia Ketua MK. Kita masih ingat proses persidangan Pilgub Jawa Timur, proses berjalan, dan tahu-tahu dalam pulang kemudian ditangkap oleh KPK. Dan selanjutnya dia diputuskan hukuman seumur hidup. Maka menurut saya terkait dengan Firly Bahuri sebagai ketua KPK, ya tidak salah. Bukan karena Firly-nya, tetapi dirinya sebagai ketua KPK yang menjadi simbol penegak hukum, sebagai simbol bagaimana melawan para koruptor. Nggak tahunya dia berdiri tegap di belakangnya dengan sembunyi terhadap orang-orang yang menjadi korban dari prosesnya. Jadi sebenarnya bukan korban sih, dia memproses orang yang bersalah, tapi kemudian dia seakan-akan gagah berdiri di belakang, padahal dia bermain di belakangnya. Itu kurang ajar. Kemudian yang ketiga, apakah pada kesempatan ini Firly Bahuri akan bebas bagaimana proses Dewan Pengawas dahulu? Kalau menurut saya ini akan selesai. Kalau menurut saya ketika Polda Metro Jaya sudah mengambil 91 saksi dan kemudian membuat gelar perkara dan maju mundur untuk membuat keputusan, akhirnya kemudian tersangka, kalau menurut saya ini akan selesai. Meskipun ya nanti proses hukum akan membuktikannya. Mengapa saya katakan akan selesai? Karena 91 saksi itu tidak mudah loh ya. Dan di sini kalau melihat awalnya, ada apa sih dalam proses Firly Bahuri kok kelihatannya maju mundur, pasti ada sesuatu. Katanya kalau tersangka, kalau menurut saya, siapapun calon presidennya pasti setuju tentang hal ini. Karena demi Indonesia lebih bersih. Sehingga kalau ada prediksi misalkan ini akan bebas, kalau menurut saya tidak. Ini akan selesai. Tapi ya kita menunggu proses hukum yang sebenarnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga ini sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya para penegak hukum atau kekuasaan, supaya tidak main-main atas kekuasaan atau amanahnya. Siapapun kalau memang bersalah akan diproses oleh hukum. Negara kita adalah negara hukum, dan kekuasaan pun harus dikalahkan dengan hukum itu sendiri. Hati-hati, semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.